Fa in kanat moko lamun ono apa as-sholatu sholat iku fardhon sholat fardu. Wajib moko wajib apa niatul fardiyati niat kefarduan. Wa qasdu fi'liha lan nyejo nglakoni sholat wa ta'yiniha lan menentukan sholat. Dalam sholat fardu bayane min subuhin saking sholat subuh au duhurin utawa sholat duhur masalan ing dalam umpamane. Nah ini pernah dulu saya singgung bahwa lafadz niat atau komponen niat untuk sholat fardu itu minimal ada tiga. Yang pertama tadi wajiban niatul fardiyah, niat kefarduan. Jadi fardiyah wa qasdu fi'liha dan fi'liyah. Kemudian yang ketiga ta'yin. Jadi misalnya kita niat usolli fardhu dhuhri gitu tok sudah sah. Jadi minimal kita melafadzkan niat dalam hati itu ada tiga komponen. Usolli ini adalah qasdu fi'liha. Qasdu fi'liha menyengaja melakukan. Saya niat sholat, saya niat sholat itu kan sudah masuk dalam kategori menyengaja melakukan sholat. Kalau orang sholat tidak sengaja, misalnya napa wonten nggih sholat tidak sengaja, tiba-tiba Allahu Akbar tanpa ada niat. Nah kalau tidak ada niat ya berarti bukan sholat, ya, tidak dianggap sholat, tapi ya bergerak seperti orang sholat gitu aja. Nah itu yang pertama qasdu fi'liha menyengaja. Kemudian yang kedua fardiyah. Usolli fardho. Nah, fardho ini adalah fardiyah. Yang saya lakukan ini adalah sholat fardu. Yang ketiga ta'yin, menentukan sholat fardu apa yang saya kerjakan, apakah sholat subuh, duhur, asar, maghrib atau isya, harus ditentukan. Kalau salah menentukan jenis sholatnya, sholat apa, itu tidak sah niatnya. Jadi minimal usolli fardho subhi, misalnya subuh. 3 usolli fardho subhi, 3 ini harus ada. Misalnya kita niat cuma 3 kata ini aja sudah sah. Usolli fardhu subhi Allahu Akbar. Usolli fardhu subhi kalau makmum, usolli fardhu subhi makmuman Allahu Akbar. Tapi niatnya dalam hati nggih. Dalam hati disebutkan. Nah, maka ketika kita melafadzkan niat usolli fardhu subhi, itu adalah sebagai tuntunan kita untuk ketika takbir, niat ketika takbiratul ihram supaya lebih mantap. Nah, kalau biar ndak panjang-panjang takbirnya, kadang orang takbirnya dipanjangkan Allah panjang, ndak berhenti bar 5 menit baru bar. Nah, itu mungkin karena orangnya was-was, belum mantap niatnya, atau mungkin karena niat yang dilafadzkan dalam hatinya itu, dikerentekan dalam hatinya itu terlalu panjang. Nah, padahal niat itu yang penting adalah kalau niat dalam hati itu kan ya seret gitu sudah niat. Orang seret dalam hati itu kan cepet nggih, enggak seperti melafadzkan. Kalau melafadzkan kan ada rentetannya, kalau dalam hati kan cepet. Sholli fardhu dhuhri, saya niat salat duhur. Atau enggak, kalau enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang penting kita dalam hatinya ada niat. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan saya niat sholat fardu subuh, saya niat sholat fardu duhur, makmum Allahu Akbar. Nah, seperti itu dalam hati sudah sah. Jadi niat itu yang penting dalam hati dan tidak harus berbahasa Arab. Tapi yang penting komponen 3 itu harus ada. Saya niat sholat fardu duhur, saya niat sholat fardu duhur, saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu subuh. Nah itu seperti itu tak sudah sah, karena komponen niat yang penting 3 itu harus ada. Jadi tidak usah panjang-panjang. Mustaqbilal qiblati usolli fardhu rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunnah saja, itu menyebutkan yang komponen yang lainnya. Yang jelas 3 itu harus ada dalam komponen niat sholat fardu. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau sholat fardu 3 itu tadi. Kalau sholat sunnah, nah ini saya baca dulu untuk sholat sunnah. Aukanat
au kanat utawa ana apa as-sholatu sholat iku naflan sholat sunnah dzata waqtin kang duweni waktu karo tibatin koyok sholat rawatib sholat ba'diyah qobliyah ba'diyah itu au dzata sababin utawa kang duweni sebab kastisqoi koyok sholat istisqa wajaba moko wajib apa qasdu fi'liha nyejong lakoni sholat wa ta'yinihi lan menentukan pekerjaannya. La niyatun nafliyati, tidak niat kesunahan. Maksudnya untuk sholat sunnah komponen niat itu cuma dua. Jadi ta'yin, al-qasdu dan sama ta'yin. Niat menyengaja, kemudian menentukan sholatnya sholat apa. Usolli ba'diyata dhuhri, Allahu Akbar. Usolli ba'diyata dhuhri. Nah, gitu tak sudah sah. Tidak harus disebutkan rakaat ini sunatannya tidak usah disebutkan, tidak masalah. Usolli ba'diyata dhuhri, gitu tak sudah sah. Niat sholat sunnah. Usolli duha, tidak usah. Usolli sunnata duha, sunatannya tidak usah disebutkan, tidak masalah. Jadi yang penting dua itu minimal dua komponen ini harus ada dalam sholat sunnah. Kalau sholat fardu tadi tiga, menyengaja menyebutkan fardu, kemudian sholatnya apa untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah cuma dua, niat menyengaja. Usolli, lafadz usolli itu kan sudah niat menyengaja. Saya niat sholat, ya itu kan sudah termasuk menyengaja. Usolli tahajud, Allahu Akbar. Usolli tahajud, ketika takbir dalam artinya menyebutkan usolli tahajud, saya niat sholat tahajud. Nah kayak gitu sudah sah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Nah ini beda lagi. Sholat sunnah mutlak, kalau sholat sunnah mutlak, kalau ini tadi kan sholat yang ada sebabnya. Nah, qobliyah ba'diyah kan ada sebabnya. Karena waktu duha kita sholat duha ada sebabnya. Kita sholat tahajud karena malam hari bangun tidur ada sebabnya. Kita masuk masjid, tahiyatul masjid ada sebabnya karena masuk masjid. Ba'diyata wudu juga ada sebabnya. Kalau sholat sunnah mutlak, misalnya tidak ada sebabnya, kemudian kita ingin sholat sunnah, ya sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah mutlak itu cuma satu, menyengaja saja. Usolli Allahu Akbar, ya. Usolli Allahu Akbar, artinya saya niat sholat, gitu tak sudah sah. Kalau sholat sunnah mutlak. Jadi dalam melaksanakan niat itu tadi ada tiga sholat fardu tiga komponen, sholat sunnah yang ada sebabnya dua komponen niatnya. Kalau sholat sunnah mutlak ya cuman satu, usolli, saya niat sholat, gitu tak sudah sah niatnya. Ya ngoten nggih. Jadi untuk niat ini ya gampang karena kita dilaksanakan dalam hati. Kemudian niat itu juga ya, karena niat itu sangat penting ya untuk membedakan antara ibadah dan yang tidak ibadah. Kalau kita ketika takbiratul ihram tidak niat, ya berarti ya dianggap seperti gerakannya ya seperti gerakan sholat yang dianggap bukan sholat, jadi tidak dinilai ibadah. Jadi niat itu penting, yang bisa membedakan antara ibadah dan selain ibadah. Sesuatu yang rutinitas pun ketika kita niati ibadah menjadi berpahala, menjadi ibadah dan berpahala. Nah itu niat. Dan ada kaidah-kaidah juga tentang masalah niat. Ketika kita niat kemudian kok menentukan yang bukan yang tidak disyaratkan untuk menentukannya secara global. Misalnya kita di sini ada kaidah ma yushtaratu fi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Sesuatu yang disyariatkan ta'yin, menentukan, maka kekeliruan dalam hal tersebut membatalkan sholat, membatalkan amal. Misalnya kita niat sholat duhur tapi kok niatnya keliru asar, nah itu tidak sah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di situ kan ada ketentuan takyin, ada menentukan jenis sholatnya apa, sholat duhur atau asar. Kalau kita sholat Allahu Akbar, seharusnya sholat duhur tapi niatnya sholat asar, ya langsung dibatalkan, diulangi sholatnya,
takbiratul ihramnya diulangi, niatnya diulangi. Jadi kalau ada persyaratan menentukan kok salah maka batal. Kemudian ada kaidah lagi, ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu akhta'a dharra. Sesuatu yang disyaratkan menjelaskannya secara garis besar dan tidak disyaratkan menentukan perinciannya. Kalau diperinci dan keliru maka batal. Contohnya misalnya orang niat sholat bermakmum kepada, saya niat sholat subuh bermakmum kepada Pak Rubi, oh ternyata imamnya kok Pak Adib. Nah itu malah membatalkan, karena niat untuk bermakmum kepada seseorang itu kan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan. Jadi dalam niat itu tidak usah diperinci terlalu perinci, tidak usah terlalu perinci. Saya niat sholat duhur bermakmum kepada Pak Rubi misalnya. Nah, bermakmum pada si A, seseorang itu tadi, itu tidak perlu dilafatkan ketika niat. Kalau dilafatkan dan keliru maka sholatnya tidak sah, niatnya tidak sah dan sholatnya batal juga. Nah itu jadi sesuatu yang disyaratkan secara umum kalau dirinci maka batal. Sesuatu yang disyaratkan secara rinci ketika keliru